Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan WordPress dan apa saja fitur-fitur yang ada pada WordPress. Yang pertama adalah kita ingin membuat akun WordPress terlebih dahulu, yaitu kita searching WordPress pada Google Chrome. Jika sudah, klik Get Started. Nah, sebelum kita membuat akun WordPress, dipastikan kita sudah membuat akun email terlebih dahulu. Klik Continue with Email. Kita masukkan email kita. Apa tadi, Cai? Tri Cahyani 2353 ke gmail.com. Nah, di sini saya menggunakan email yang sudah dibuat. Lalu kita klik Continue. Nah, jika sudah, setelah itu kita memilih domain yang ingin kita pilih. Misalnya di sini saya membuat domain dengan nama Zahra titik Fina Zahra titik Fina ID. Nah, di sini tersedia banyak domain. Yang kita pilih adalah domain WordPress yang free. Kita pilih. Lalu jika sudah kita klik pilih, kita klik continue. Nah, di sini kita klik yang start with free. Nah, pada bagian ini itu kita lewati saja. Jadi kita klik skip to dashboard. Nah, jika sudah, maka tampilan WordPress kita akan seperti ini. Lalu setelah itu kita launch your site dulu domain kita tadi agar ketika kita membagikan link WordPress kita, itu WordPress kita bisa terbuka dengan orang lain. Klik bagian launch your site ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik claim your domain. Nah, ini kita back aja. Nah, jika sudah, itu WordPress kita itu sudah aktif dan ketika kita membagikan link kepada orang lain, itu akan terbuka oleh orang lain. Lalu setelah itu, kita balik ke home. Nah, lalu pertama kita memilih tema dulu untuk WordPress kita. Nah, kita klik kita klik Arrange, terus kita klik Themes. Nah, jika kita sudah di sini banyak tema-tema yang bisa kita gunakan, tetapi kita gunakan yang gratis saja. Lalu saya sarankan jika ingin mencari tema itu, saya sarankan menggunakan tema Rowling. Nah, tema Rowling ini memuat banyak fitur-fitur, lalu juga seperti fontnya dapat diganti dan lain sebagainya. Lalu kita klik info, kita klik aktif this design. Ini untuk mengaktifkan si tema Rowling ini. Kita klik, lalu kita klik aktif Rowling. Lalu kita klik customize this design. Nah, jika sudah seperti ini, artinya WordPress kita sudah memakai tema Rowling. Nah, lalu setelah ini saya akan menunjukkan fitur-fitur apa saja yang ada di WordPress yang sudah saya buat. Nah, contohnya seperti ini. Nah,
Ini adalah WordPress yang sudah saya buat, yang sudah saya desain menggunakan tema rolling. Nah, seperti ini. Jadi, kita klik. Nah, di sini terdapat. Nah, ini merupakan WordPress yang sudah saya buat sebelumnya. Kita klik. Nah, ini merupakan tampilan WordPress yang sudah saya buat. Di sini terdapat menu seperti beranda, profile, materi, galeri, ada bank soal, lalu di sini ada judulnya, lalu di sini ada bio dari judul, lalu di sini ada kalender, ada playlist, dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya menjelaskan isi dari WordPress saya ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian pos. Nah, pos ini merupakan materi-materi yang ada di dalam WordPress. Jadi, sebelum kita membuat WordPress, itu kan pasti ada materi-materi di dalamnya. Nah, materi-materi itu kita buat di dalam pos ini. Nah, di sini saya sudah membuat 3 pos yang berisi materi-materi biologi. Yang pertama itu ada prinsip dasar dari bentuk dan fungsi hewan, lalu ada proses-proses homeostatik dalam termoregulasi melibatkan bentuk, fungsi, dan perilaku hewan. Lalu yang terakhir ada kebutuhan energi terkait dengan ukuran, aktivitas, dan lingkungan hewan. Nah, di sini kita coba klik salah satu materinya yang sudah saya buat. Nah, dia akan muncul seperti ini posnya. Jadi di bagian pos ini kita dapat mengisi materi yang akan kita masukkan ke WordPress nanti gitu. Terus yang pertama, ini tuh ada bagian judul. Judulnya di sini ada prinsip dasar dari bentuk dan fungsi hewan. Lalu di sini ada bagian gambar. Nah, gambar ini kita bisa buat dengan cara gambar bergerak atau GIF. Nah, gambar ini kita bisa searching di Google dulu. Kita cari, misalnya kita mau cari GIF atau gambar bergerak dari lumba-lumba. Maka nanti yang kita gunakan itu gambar yang bergerak itu, seperti itu. Lalu, seperti ini contohnya. Seperti misalnya kita klik gambar, lalu kita unggah. Nah, ketika sudah kita unggah, maka nanti kita diarahkan ke file dan kita disuruh memasukkan gambar yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini saya masukkan gambar bergerak, yaitu misalnya ini, gambar ini, kita klik. Nah, otomatis nanti dia akan bertambah menggunakan gambar bergeraknya seperti ini. Nah, pada materi ini saya menggunakan gambar panda yang bergerak agar lebih menarik. Lalu, setelah itu pada bagian bawah ini merupakan paragraf. Paragraf ini eh, merupakan bagian isi dari materi tadi. Yang pertama tadi kan sudah judul, lalu ada gambar bergerak, lalu di sini ada bagian dari isi materinya seperti itu. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan cara seperti ini. Kita klik tambahkan blok, lalu bisa kita klik dengan paragraf. Nah, maka otomatis kita dapat menulis atau mengetik materi yang ingin kita masukkan seperti itu. Nah, ini contoh materi yang sudah saya masukkan. Lalu setelah itu
setelah isi materi tadi kita ingin memasukkan video. Nah, video yang kita masukkan ini itu dapat kita masukkan dari YouTube. Dari YouTube, kita bisa klik YouTube atau kita bisa eh, klik klik plus ini, klik tambah, terus kita search YouTube. Nah, kita bisa klik YouTube. Nah, otomatis nanti YouTube ini kita diarahkan untuk memasukkan linknya pada kolom ini seperti itu. Lalu kita klik sematkan, nanti videonya bakal muncul di bagian post kita ini seperti itu. Lalu jika kita tidak ingin YouTube-nya kelihatan, maksudnya biar nggak terlalu besar, itu kita bisa membuat link YouTube tersebut menjadi bacaan. Jadi ada bacaan klik di sini. Sini saya membuat dengan judul klik di sini untuk menonton video mengenai bentuk dan fungsi hewan. Jadi eh, kita tambahkan fitur yang dimana kita di sini kita cari dulu fiturnya, yaitu dengan cara klik tambah tadi. Lalu di sini kita eh, cari tombol. Nah, seperti ini. Jadi, tombol ini kita bisa memasukkan teks yang dimana teks tersebut bisa diklik lalu bisa mengarahkan kita ke YouTube yang kita tambahkan pada post. Ini kita klik, misalnya kita buat klik di sini. Nah, nah, ketika sudah kita buat bacaan klik di sini, kita bisa klik tombol link ini, tautan. Nah, kita bisa memasukkan link YouTube-nya. Misalkan ini link YouTube-nya, terus kita klik bagian ini. Nah, otomatis ketika post kita sudah jadi, klik di sini itu kita bisa langsung klik dan muncul video yang sudah kita masukkan tadi, seperti itu. Lalu, nah sudah. Lalu ini contohnya, saya di sini membuat link video yang di mana saya tidak ingin terlalu besar YouTube-nya, jadi saya membuat bacaan link di sini menonton video mengenai bentuk dan fungsi hewan seperti itu saja. Dan eh, ketika kita klik itu dia akan muncul link YouTube tersebut. Nah, ini seperti tadi, ini saya masukkan gambar, lalu seperti ini, sama kayak tadi. Nah, lalu pada bagian bawah ini, saya membuat artikel terkait, materi terkait, dan kontak person. Jadi pada materi ini, di dalamnya itu terdapat artikel-artikel terkait yang isinya itu merupakan artikel yang berhubungan dengan materi yang saya masukkan. Misalkan materi yang saya masukkan tadi kan adalah prinsip dasar dari bentuk dan fungsi hewan. Lalu artikel saya berarti memuat mengenai bentuk dan fungsi hewan, lalu ada tingkat organ, lalu ada batasan-batasan ukuran dan bentuk hewan, lalu ada jaringan pada hewan dan fungsinya, lalu ada koordinasi dan kontrol, lalu ada sistem endokrin hewan. Lalu materi terkait ini kita bisa memasukkan materi-materi yang berhubungan juga dengan materi yang sudah kita masukkan di post tadi seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada kontak person. Kontak person ini jadi setiap orang yang membuka link WordPress kita itu jika mereka membuka materi itu di dalamnya itu ada kontak person di mana kontak person ini dapat menghubungkan pembaca dengan si penulisnya. Nah, di sini ada nama saya sendiri yaitu Zahra Vina. Lalu di sini memuat program studi saya. Lalu di sini ada alamat dari kampus saya. Lalu di sini ada email saya agar si pembaca dapat menghubungi saya jika ingin menghubungi seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk membuat artikel terkait, materi terkait, dan juga kontak person ini? Nah, caranya adalah
Sama seperti tadi, kita klik tambahkan blok, lalu kita searching di sini footer. Jadi ini namanya footer. Footer kita jelajahi semua. Nah, kita cari footer yaitu CTA dengan 3 menu. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu, jika sudah, bagian yang ini, bagian yang buat sesuatu ini kita hapus. Kolom ini kita hapus. Ini juga yang bagian ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, jadi hanya tersisa dengan kolom yang ini, satu, kolom tautan kedua, dan kolom tautan ketiga. Nah, pada kolom ini kita bisa isi nih, seperti yang sudah saya buat tadi. Yang pertama yaitu ada artikel terkait. Misalkan di sini kita buat judulnya yaitu artikel terkait. Lalu yang ini kita buat misalnya materi terkait. Lalu di sini yaitu adalah kontak person. Ini judulnya kontak person. Nah, jika sudah, nanti kita cari linknya, kita cari link untuk artikelnya. Ketika sudah, kita buat judulnya dulu. Misalkan kita buat dengan judul seperti misalkan koordinasi hewan misalnya. Koordinasi hewan. Nah, ini jika kita ingin memasukkan linknya untuk artikel, pertama-tama kita blok dulu bacaannya, kita blok dulu. Nah, jika sudah kita blok, kita klik bagian tautan ini atau link. Nah, jika sudah kita masukkan linknya. Misalkan di sini misalkan ini misalkan linknya. Kita klik ini. Nah, otomatis dia akan berwarna biru yaitu berubah menjadi link. Jadi ketika si pembaca itu mengklik itu sudah dia langsung masuk ke artikel sesuai materi tadi seperti itu. Ya, seperti itu. Terus yang materi terkait juga sama caranya seperti itu tadi. Sama kayak tadi, ini kita hapus dulu. Nah, sama seperti tadi, sama. Nah, sudah. Ini contoh artikel terkait dan juga materi terkait dan juga kontak person yang sudah saya buat seperti itu. Lalu di sini ada bagian thank you. Nah, bagian thank you ini sebenarnya cuma opsional aja biar isi materi kita tuh lebih menarik aja. Caranya itu sama aja kayak kita masukkan gambar tadi. Kita klik tambahkan blok, kita klik gambar, lalu kita klik unggah. Nah, maka kita akan diarahkan untuk memasukkan gambar bergerak agar lebih menarik seperti itu. Sama saja caranya seperti yang awal tadi. Seperti itu. Nah, jika pos kita ini sudah semua, kita rasa cukup dan sudah lengkap, kita bisa klik simpan agar pos yang sudah kita buat ini tersimpan. Ketika kita tidak mengklik simpan, maka pos yang sudah kita buat itu tidak akan tersimpan. Jadi kita klik simpan. Nah, jika sudah klik simpan, maka ada bacaan pos telah diperbarui dan tampilkan pos. Kita klik tampilkan pos. Nah, seperti ini. Nanti pos yang sudah kita buat tadi, dia akan muncul di bagian materi seperti ini. Itu. Nah, terus sudah. Terus kita balik lagi ke home dulu. Terus kita klik lagi. Nah, pada bagian-bagian ini tuh kita bisa mengedit.
Cai nggak bisa lagi Cai. Tulisannya tutup lagi sama ini Bandicam. Gimana? Bikin aja lah. Ya, untuk paling bawah. Mana? Nah, pada bagian kan tadi kan kita klik ke awal dulu ya. Kita klik awal dulu, lalu kita klik bagian link kita, lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, di mana pada bagian eh, link WordPress kita ini berisi fitur atau menu. Menu yang saya buat di sini ada beranda, ada profile, ada materi, ada galeri, dan juga ada bank soal. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada beranda. Apa sih isinya beranda ini? Jadi isinya beranda ini adalah pembukaan kayak seperti materi-materi yang awalan-awalan seperti itu. Nah, di sini saya menambahkan elemen atau gambar dari welcome agar lebih menarik si pembaca untuk membaca link WordPress yang saya buat. Lalu di sini ada pembukaan materi yang pertama yang post yang sudah saya buat tadi yaitu prinsip dasar dari bentuk dan fungsi hewan. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai prinsip dasar dari bentuk dan fungsi hewan. Jadi jika pembaca ingin melihat lebih lanjut, itu dapat mengklik baca selengkapnya. Nah, ketika kita sudah mengklik baca selengkapnya, maka si pembaca akan diarahkan ke materinya. Tuh. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu, ini materi yang post pertama tadi, lalu ini ada post kedua, yaitu materi dari proses-proses homeostatik dalam termoregulasi melibatkan bentuk, fungsi, dan perilaku hewan. Sama seperti tadi, ini ada penjelasan sedikit mengenai materi ini. Lalu, jika ya pembaca ingin membaca lebih lanjut, maka pembaca dapat mengklik baca selengkapnya ini. Maka pembaca akan diarahkan untuk membaca materinya lebih lanjut seperti itu. Lalu juga ada materi yang ketiga yaitu kebutuhan energi terkait dengan ukuran aktivitas dan lingkungan hewan. Sama seperti tadi juga. Lalu pada bagian beranda ini juga terdapat artikel terkait, materi terkait, dan juga kontak person. Nah, sama seperti yang di post tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini ada artikel-artikel terkait. Ini artikel terkait dari seluruh materi atau dari seluruh post yang ada di atasnya. Jadi artikel terkait ini memuat dari 3 materi atau post yang di atas ini seperti itu materi. Lalu ada juga materi terkait. Materi terkait ini merupakan materi-materi yang masih berhubungan dengan judul-judul materi yang di atas tadi, materi ini. Materi 3 ini seperti itu. Lalu ada kontak person juga. Lalu nah, lalu ada elemen thank you. Jadi elemen thank you ini opsional aja biar si pembaca itu melihatnya lebih menarik seperti itu. Lalu gimana sih cara cara membuat itu jelasin juga nggak cara membuat buat ini? Aku jelasin berandanya aja apa cara membuatnya dulu? Ini yang kamu pakai aja. Kamu ini berarti nggak dijelasin cara buatnya gimana nggak dijelasin. Lalu bagaimana sih cara membuat seperti ini agar lebih menarik seperti ini? Caranya adalah pertama kita klik bagian ini, kita klik edit. Nah, kita klik edit. Lalu setelah kita klik edit, itu kita buat judul besarnya dulu. Nah, judul besarnya kan adalah beranda. Jadi kita buat judul besar beranda. Terus ini merupakan gambar bergerak atau GIF. Tadi yang sudah saya jelaskan cara membuatnya seperti tadi. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat materi-materi ini tetapi ada background gambar bergeraknya dan juga ada tampilan baca selengkapnya seperti itu. Jadi caranya adalah
Kita sama seperti tadi yaitu caranya seperti ini. Kita klik ini dulu, kita tambahkan blok, lalu kita klik di sini yaitu gambar. Kita klik gambar, lalu kita unggah gambarnya. Misalkan di sini contohnya ya, contohnya kita mau memberikan gambar ini. Nah, ini sudah gambar bergerak. Nah, ini merupakan bagian awal dari backgroundnya. Ini kan tadi kan ada backgroundnya nih. Misalkan ini ada background hamster bergerak nih. Nah, ini background dari fotosintesis misalnya. Nah, gimana sih caranya biar di dalam gambar ini ada tulisan gitu. Nah, yang pertama adalah kita klik icon ini, tambahkan teks di atas gambar, kita klik. Nah, otomatis akan seperti ini. Lalu kita klik. Nah, ini kita. Nah, ini kita sudah bisa membuat judul. Nah, jadi cara membuat judul itu yang pertama adalah kita klik bagian plus ini, lalu kita klik judul. Nah, otomatis kita dapat mengisi judul. Misalkan judulnya adalah foto sintesis. Nah, bagian yang ini tadi kita hapus aja. Nah, fotosintesis. Lalu kita klik enter. Nah, ketika kita sudah mengklik enter, maka dia akan menampilkan ketik atau ketik untuk memilih sebuah blok. Nah, jadi kita di sini memilih untuk mengisi paragraf untuk untuk isi dari bagian materinya seperti ini. Tadi kan ini kan judulnya, ini judulnya. Nah, ini misalkan isinya itu adalah fotosintesis adalah bla 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 misalnya ya. Udah. Terus jika sudah kita klik enter lagi. Nah, jika sudah kita klik enter, bagaimana sih caranya menambahkan baca selengkapnya untuk menambahkan materi yang akan dibuka oleh pembaca agar mereka mengetahui apa sih sebenarnya isi materi ini gitu. Caranya itu adalah kita klik plus lagi, lalu kita klik tombol, nah kita klik kita ketik baca selengkapnya. Itu. Lalu jika sudah baca selengkapnya, ini kita klik bagian tautan. Nah, tautan ini kita isi dengan link yang berisi materi seperti ini. Kita balik ke beranda, kita klik link kita. Lalu kan di sini kita sudah memasukkan materi nih. Nah, kita isi dengan misalkan ini materi ini. Nah, kita masukkan dari link yang dari materi ini seperti itu. Nah, kita copy, lalu kita paste di bagian sini. Lalu kita klik ini. Nah, nanti ketika sudah, nanti si pembaca dapat mengklik baca selengkapnya ini dan diarahkan masuk untuk membaca materi lebih lanjut lagi seperti itu. Seperti itu contohnya. Lalu di sini juga di bawahnya ada bagian artikel terkait dan materi terkait dan kontak person yang sudah saya jelaskan pada pembuatan post tadi. Lalu thank you juga sama. Dan jika sudah, itu kita klik simpan agar apa yang sudah kita edit itu akan tersimpan. Nah, lalu jika sudah, ini bagian beranda tadi seperti itu. Tadi cara membuatnya saya sudah jelaskan. Nah, yang materi kedua juga sama, materi ketiga juga sama. Ini tadi sudah saya jelaskan cara membuatnya bagaimana. Sudah. Nah, jika sudah, pada bagian yang kedua itu ada bagian profile. Nah, bagian profile ini memuat dari perkenalan diri kita. Jadi perkenalan diri kita tuh eh jadi si pembaca itu tahu, oh kalau kita kita ini sebenarnya siapa, kita apakah kita ini kalau kita sedang menempuh pendidikan kuliah, kita dari universitas mana, itu kita bisa diisi dari bagian menu si profile. Seperti itu. Di sini ada profile saya mengenai diri saya dan
tujuan saya menulis blog ini tuh untuk apa, seperti itu. Nah, di sini juga ada link YouTube yang dimana link YouTube ini merupakan penjelasan dari perkenalan diri saya atau perkenalan diri si penulis seperti itu. Caranya bagaimana sih? Caranya itu adalah kita klik edit, kita klik edit. Nah, lalu di sini kita dapat memasukkan link YouTube dari perkenalan diri kita. Nah, bagaimana sih cara masuk ke link YouTube-nya? Cara masuk ke link YouTube-nya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita search YouTube seperti ini. Lalu kita di sini diarahkan untuk memasukkan link yang sudah kita buat. Lalu kita sematkan, maka dia akan muncul seperti ini. Seperti itu cara membuatnya. Lalu di sini ada gambar foto diri saya sendiri yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada perkenalan diri saya dan juga tujuan saya untuk membuat blog ini tuh apa, seperti itu. Lalu di sini ada kontak me. Nah, kontak me itu ketika si pembaca membuka profil kita, itu si pembaca dapat menghubungi kita melalui, misalkan di sini saya memasukkan Instagram dan juga Pinterest. Nah, kalian juga bisa memasukkan misalnya ke WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Seperti itu. Caranya adalah sama seperti tadi, kita klik dulu bagian tambah. Nah, tambah seperti ini, lalu kita klik, eh kita klik judul dulu. Terlebih dahulu kita klik judul dulu. Misalkan di sini judulnya kontak nih. Nih. Nah, bawahnya kita habis setelah kita membuat kontak mini, kita bisa enter, terus kita bisa menambahkan sosial media apa saja yang ingin kita masukkan agar si pembaca itu dapat menghubungi kita seperti itu. Misalkan di sini kita cari, kita search ikon sosial. Nah, kita diarahkan untuk mengklik simbol plus untuk menambah. Jadi kita klik bagian ini. Nah, di sini kita bisa klik tanda plus, terus kita bisa memilih sosial media mana saja yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini kita masukkan Instagram. Nah, jadi dia akan muncul tanda Instagram seperti ini. Nah, jika kita ingin memasukkan linknya, link Instagram kita agar si pembaca dapat menghubungi kita, lalu kita dapat mengklik ikonnya, lalu kita dapat memasukkan linknya, lalu kita klik ini, lalu nanti otomatis eh, dia akan masuk linknya seperti itu. Itu cara membuat kontak mie. Lalu jika sudah seperti tadi, jangan lupa klik simpan. Klik simpan ini. Lalu jika sudah, tadi beranda sudah, profil sudah, lalu ada materi. Materi. Nah, jadi materi ini berisi post-post yang sudah kita buat tadi. Misalkan saya membuat 3 post. Jadi 3 post itu merupakan 3 materi. 3 materi. Nah, nanti 3 materi itu akan muncul di bagian materi ini. Itu. Nah, lalu ada bagian si galeri. Nah, si galeri ini berisi, jadi di sini galeri ini saya buat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada materi 1, materi 2, dan materi 3. Nah, materi-materi ini berisi, nah, jadi berisi gambar, terus juga ada video, lalu juga ada materi. Nah, jadi gambar-gambar ini merupakan gambar-gambar yang terdapat di dalam post tadi yang dimasukkan ke galeri. Lalu video-videonya juga yang terdapat dalam materi tadi. Lalu si download materi ini eh, materi materi untuk referensi si pembaca seperti itu. Bagaimana sih caranya agar membuat fitur seperti ini atau menu seperti ini? Itu kita yang pertama adalah klik edit. Nah, kita klik edit. Yang pertama sama seperti tadi,
Kita buat judulnya dulu yaitu gambar. Kita buat judul gambar tuh dengan cara kita klik tanda plus di sini. Lalu kita klik gambar, kita klik judul untuk membuat judul dari bacaan gambar ini. Nah, jika sudah, kita memasukkan galeri ini. Bagaimana sih caranya agar galerinya itu rapi seperti ini? Caranya itu adalah kita pertama-tama klik klik plus, lalu kita klik galeri. Kita klik galeri. Nah, kita unggah. Misalkan kita unggah fotonya misalkan ada 5 misalnya ya. Misalkan ada 5 nanti otomatis dia akan berubah menjadi rapi seperti ini. Seperti itu cara cara memasukkan gambarnya. Lalu yang lalu pada bagian gambar ini kan ada caption atau keterangan gambar. Misalkan ini gambar apa sih? Ini adalah gambar dari judul prinsip dasar dari bentuk-bentuk inklusi hewan. Bagaimana sih caranya? Jadi caranya adalah kita klik gambarnya. Lalu ketika kita sudah klik gambar, maka ada icon seperti ini. Nah, icon icon ini adalah icon yang eh, icon untuk menambahkan si caption atau si keterangan gambarnya seperti ini. Jadi kita isi aja, misalkan sini kita isi misalkan apa keterangannya gitu dan sebagainya. Nah, video ini bagaimana sih caranya untuk membuat link video seperti ini? Caranya tadi sudah saya jelaskan yang menggunakan icon tombol pada bagian plus ini. Jadi kita search aja tombol seperti ini. Nanti dia akan keluar seperti ini. Lalu kita buat klik di sini sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu si download materi ini sama saja. Kita buat dulu judulnya yaitu download materi. Lalu di sini kita buat 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 bagian dari klik di sini untuk mendownloadnya dari bagian plus terus kita klik tombol tadi. Nah, jika sudah semua itu kita simpan, kita klik simpan agar yang sudah kita edit ini tersimpan semua seperti itu. Lalu setelah itu, setelah galeri itu ada bank soal. Jadi bank soal ini memuat soal-soal yang digunakan yang dikerjakan untuk membaca agar mengevaluasi pemahaman mereka seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat 3 bagian soal dari 3 pos atau 3 materi. Yang pertama itu ada bank soal 1 untuk materi yang ke-1, lalu ada bank soal 2 untuk materi yang kedua, lalu yang ketiga bank soal 3 untuk materi yang ketiga. Contohnya itu seperti ini, bank soal. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi si pembaca itu dapat mengevaluasi mereka, pemahaman mereka tuh dari si bank soal ini seperti itu. Jadi sini pembaca dapat mengisi nama depan, nama belakang, lalu klik continue, lalu nanti setelah continue itu ada soal-soal, lalu nanti di submit, lalu nanti akan keluar nilainya. Nah, lalu bagaimana sih caranya membuat bank soal seperti ini? Contoh caranya adalah yang pertama itu kita klik edit. Sama seperti yang menu sebelumnya, kita klik edit. Lalu jika sudah kita klik edit, kita klik bagian plus, tanda plus seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik tanda plus lagi, kita ketik kuis. Kita cari kuis. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kan belum mempunyai link kuisnya karena kita belum membuat. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah membuat kuis baru. Bagaimana sih cara membuat kuis baru? Itu caranya adalah seperti ini. Kita klik membuat kuis baru. Lalu setelah itu kita klik login. Nah, jika sudah klik login, nah karena sebelumnya saya sudah login terlebih dahulu, jadi dia otomatis akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah kita klik create new. Nah, ini kita buat kuis. Kita klik kuis.
Nah, di sini kita ditampilkan untuk membuat kuis. Yang pertama di sini ada judul kuisnya. Misalkan di sini judulnya eh, judul fotosintesis misalnya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita membuat halaman pertama. Ini bagian halaman pertama. Di sini kita membuat form untuk mengisi nama si pembaca untuk mereka mengerjakan soal-soalnya. Nah, di sini ada phone number, ada address. Di sini saya memasukkan untuk nama aja. Nama misalkan di sini kita isi istilah ini. Nah, setelah itu kita klik yang bagian display. Ini sesuai optional aja, ini sesuai yang kita inginkan. Di sini saya membuat dengan first and last name. Nah, jika sudah di sini kita buat nama depannya untuk si pembaca mengerjakan soal, lalu di sini ada nama belakangnya. Seperti itu. Nah, lalu jika sudah ini tampilan awalnya. Jadi halaman keduanya itu merupakan isi dari kuisnya. Jadi kita tambahkan halaman dengan klik add page. Nah, ini kita sudah masuk halaman kedua. Halaman kedua ini kita isi dengan multiple choice. Di sini kita dapat memasukkan soal-soal yang ingin kita buat seperti itu. Lalu, jika sudah, kita kembali ke style. Nah, di bagian style ini kita dapat memilih style bagian depan dari si kuis ini. Nah, di sini banyak pilihan temanya. Misalnya kita memakai contoh yang ini. Nah, kita memakai ini, lalu kita kembali ke settings, kita next ke settings. Nah, bagian settings ini adalah kita mengatur berapa skor yang dapat ditampilkan ketika pembaca sudah menyelesaikan kuisnya. Jadi di sini saya memilih 100%. Lalu di sini eh, kita klik yang bagian do not show any result to the participant ini. Sudah. Nah, jika sudah, kita Nah, jika sudah kita pada bagian settings lagi, ini di bagian header dan footer. Nah, jadi header dan footer ini eh, menu yang digunakan untuk agar di atas quiz itu ada gambar dan di bawah juga ada gambar. Jadi misalnya itu kayak yang ada gambar-gambar menarik seperti ini. Nah, ada gambar seperti ini nih, gambar gajah seperti ini. Ini namanya yang atas itu namanya header dan yang di bawah ini namanya footer. Seperti itu caranya adalah kita klik show a custom header, lalu kita klik yang upload upload media. Nah, ketika kita upload media, kita masukkan gambar yang menarik eh untuk gambar yang ada di bacaan dari si header dan juga footer. Seperti itu, yang footer juga sama, nanti dimasukkan gambarnya. Nah, jika sudah semua, itu kita klik share, kita copy to clipboard. Nah, ketika sudah kita copy, kita ketika sudah kita copy itu nah, ketika sudah kita copy, kita balik ke sini lagi, kita balik ke bank soal tadi, lalu kita tempel kuisnya yang sudah kita buat tadi, paste, lalu kita sematkan. Nah, ketika sudah kita sematkan, otomatis kuis tersebut akan muncul di bagian bank soal seperti ini. Contohnya sudah saya buat seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu, jika, jika sudah, jangan lupa klik simpan agar eh, pada bagian bank soal ini yang sudah kita edit itu akan tersimpan. Seperti itu. Nah, lalu jika sudah,
tadi kan beranda sudah, profil sudah, materi sudah, galeri sudah, bank soal sudah. Jadi sini sudah semua. Jadi lalu saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya agar tampilan WordPress ini menarik dengan adanya kalender, dengan adanya playlist, dengan adanya gambar-gambar bergerak, dengan adanya feedback seperti ini. Itu caranya adalah kita yang pertama adalah balik ke bagian beranda dulu, bagian home ini. Lalu kita lalu kita klik yang bagian tampilan, kita klik ini, lalu kita pilih yang bagian widget. Nah, pada bagian widget ini kita dapat menambahkan kalender, dapat menambahkan playlist, dapat menambahkan gambar-gambar bergerak seperti ini. Caranya seperti apa sih? Caranya adalah kita sama seperti tadi, kita caranya adalah tambahkan blok, lalu kita klik, kita cari, misalkan kita ingin menambahkan widget kalender. Nah, di sini kita bisa menambahkan widget kalender, maka dia akan muncul kalender seperti ini dan dapat kita ubah warnanya dan tampilannya. Lalu di sini ada playlist Spotify. Bagaimana sih caranya menambahkan playlist Spotify seperti ini agar lebih menarik tampilan WordPress kita? Caranya adalah sama seperti tadi, kita klik tambah seperti ini, lalu kita searching yaitu Spotify. Nah, jadi di sini kita diarahkan untuk memasukkan link dari lagunya. Misalkan kita sudah membuka aplikasi Spotify-nya, lalu kita salin linknya, kita sematkan di sini, maka otomatis dia akan muncul seperti ini, seperti playlist di bawah ini. Nah, di sini misalkan contohnya saya memasukkan link dari lagu Heal the World itu agar WordPress kita lebih di lalu yaitu ini ada gambar, ini gambar bergerak atau GIF. Nah, gambar bergerak ini bagaimana sih cara menambahkannya? Sama seperti tadi kita klik tambahkan blok, lalu kita cari gambar. Nah, lalu kita unggah gambar, terserah kita ingin gambar apa. Misalnya kita mau menambahkan gambar yang bergerak, kita tambahkan gambar bergerak seperti itu. Yang bawah juga sama. Lalu untuk bagian feedback ini, bagaimana sih caranya untuk menambahkan feedback ini? Nah, caranya itu sama seperti tadi. Kita klik bagian tambahkan blog. Nah, kita cari di sini feedback. Nah, formulir feedback. Nah, kita klik formulir feedback ini, maka otomatis nanti dia akan keluar eh, tampilan seperti ini untuk pembaca itu menilai dari situs web kita itu apakah baik ataukah buruk atau biasa saja seperti itu. Lalu ada kontak me. Nah, kontak me ini cara membuatnya yang sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini saya menambahkan fitur suka. Nah, fitur suka ini bagaimana sih cara menambahkannya? Caranya adalah sama seperti tadi, kita klik tambahkan blok, kita klik ini, lalu klik di sini suka. Nah, suka. Kita klik suka, maka otomatis dia akan keluar gambar seperti ini. Jadi, pembaca itu bisa menyukai fitur WordPress kita seperti itu. Lalu, jika sudah semua kita edit, itu jangan lupa kita klik perbarui agar widget-widget yang sudah kita buat ini tersimpan pada WordPress kita. Seperti itu. Lalu widget sudah, bagian menu sudah. Lalu yang terakhir adalah cara membuat menu. Menu di atas ini seperti beranda, profil, materi, galeri, bank soal itu caranya seperti apa sih? Caranya itu adalah yang pertama kita klik dulu salah satunya, lalu kita klik tutupan lagi Cai. Cai, tutupan tahu. Ulang ya, kita bagian ke beranda dulu. Ini ya, tutupan. Cai tutupan, edit ya. Kan emang kayak gini. Tadi edit. Terus cara buat edit atasnya gimana? Cara buat edit atasnya? Yang buat ininya. Gimana? Gimana ada? Oh, gimana menunya? Ini tema. Tema?
Nah, jadi seperti saya tadi, bagaimana sih cara membuat menu-menu yang ada di atas ini? Caranya adalah kita balik dulu ke bagian home, bagian awal tadi, lalu kita ke bagian tampilan. Nah, bagian tampilan ini kita klik yang bagian menu. Nah, pada bagian menu ini kita bisa menambahkan menu-menu yang ada di bagian atas tadi. Itu seperti beranda, profile, materi, galeri, seperti itu. Lalu, nah seperti ini. Nah, jadi bagaimana sih caranya agar bagian-bagian dari galeri tadi bertingkat? Misalkan galeri terus bawahnya masih ada lagi gitu. Misalkan isinya materi seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ini kan ada menu nih. Terus ada galeri, terus bertingkat bawahnya ada materi-materi itu bagaimana sih caranya? Caranya adalah kita buat semua menu yang ingin kita buat yang ada di bagian atas. Lalu setelah itu kita bikin seperti ini. Nah, ketika kita sudah membuat semua menu, maka tampilannya itu akan sejajar sama seperti ini. Nah, sejajar seperti ini. Nah, caranya adalah kita tekan bagian bagian menunya. Nah, dapat kita pindah-pindahkan. Jika kita mendalamkan bagian materinya itu, maka dia akan menjadi bertingkat. Bang soal juga sama, lalu galeri dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa simpan menu agar menu yang sudah kita buat tadi tersimpan di dalam WordPress kita. Seperti itu. Jika sudah, nah, nah, jika sudah, kita sudah membuat WordPress yang menarik seperti ini, maka pembaca pun akan semakin tertarik untuk membaca materi-materi WordPress yang telah kita sediakan. Lalu kita balik ke bagian WordPress. Lalu di bagian WordPress ini juga ada seperti media, laman, komentar. Jadi komentar ini, nah komentar-komentar ini berisi dari jika pembaca ingin mengomentari WordPress kita, itu kita dapat membukanya pada bagian komentar ini seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.